Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul di acara presentasi yang saya adakan pada pagi hari ini. Tak lupa selawat dan salam juga saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Murni Hayating, saya CGP angkatan 10 Kota Dumai yang berasal dari SD 015 Buluh Kasab. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi saya tentang pembelajaran saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini kita bisa lihat PPT saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu karena telah sudi hadir di presentasi saya ini. Baik, saya akan mencoba memulai. Ini bentuk profil saya ya Bapak Ibu. Nah, dalam modul ajaran saya, pembelajaran saya ada 5 posisi kontrol untuk guru. Nah, 5 jenis posisi kontrol guru ini yaitu pertama, penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara membuat orang bersalah. Jadi salah satu 5 posisi kontrol pada guru, yaitu salah satunya adalah penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa
Nah, kemudian kita masuk pada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, jadi pembuat merasa bersalah ini dalam posisi kontrol yang kedua. Nah, ini membuat murid merasa dirinya yang salah. Jadi guru tidak perlu mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan pada murid. Dengan cara posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini, dengan kata-kata yang biasa saja, merasa bersalah, muridnya akan merasa bersalah. Nah, ini pada posisi kontrol yang kedua, Bapak Ibu. Nah, kemudian pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu ketiga yaitu teman. Yang ketiga ya Bapak Ibu. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan terus baik. Yang posisi yang ketiga yaitu teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan terus Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, pada posisi teman ini, murid bergantung kepada guru. Namun walaupun begitu, murid merasa ditemani oleh guru. Nah, di sisi lemahnya, murid hanya berteman atau dekat dengan guru yang biasa dekat dengan dia. Mungkin misalnya wali kelasnya, guru kelasnya. Nah, jadi kalau guru-guru dengan guru lain, dia tidak merasa dekat dan tidak merasa teman. Nah, ini kelemahan dalam posisi kontrol untuk sebagai teman. Kemudian kita masuk lagi pada posisi kontrol yang keempat, pemantau. Nah, monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini, Bapak Ibu, kita tidak menyebutkan kepada anak kata sanksi, saya hukum kamu. Itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tidak menggunakan kata sanksi atau awas ya, tidak seperti itu, tapi dengan konsekuensi. Nah, seandainya murid kita melakukan suatu kesalahan, nah kita akan menanyakan konsekuensi apa yang harus kamu terima untuk kesalahan yang kamu buat ini. Nah, jadi pada posisi kontrol pemantau ini, nah hanya konsekuensi yang kita sebutkan kepada murid, bukan merupakan sanksi atau hukuman. Nah, dalam posisi pemantau ini, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa dan konsekuensi apa? Konsekuensinya apa? Nah, itu yang selalu kalimat yang disampaikan oleh sebagai posisi pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, posisi monitor sendiri. Kemudian kita masuk kepada manajer. Manajer adalah seorang mentor bagi guru dan murid. Ketika murid berbuat salah, akan menyuruh murid tersebut untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid untuk menemukan solusi terhadap masalahnya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Nah, ini di dalam sekolah. Nah, posisi yang terakhir pada posisi kontrol ini adalah manajer. Nah, manajer ini sama dengan seperti kepala sekolah yang posisinya sebagai teman atau pemantau. Baik Bapak Ibu, kita masuk lagi pada keyakinan kelas. Tadi 5 posisi kontrol untuk di kelas, sebagai di guru di kelas. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu adalah sebuah macam perjanjian kita di dalam kelas atau keputusan kita ambil bersama di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, jadi ini juga saya pelajari dalam modul 1.4 dalam CGP ini. Nah, keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan dengan benar-benar sadar diyakini bersama.
Kalimat yang digunakan juga kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Nah, ini untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu biasanya kita lakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam bentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan dengan benar-benar sadar diyakini bersama. Nah, keyakinan kelas juga memiliki tujuan dari penerapan keyakinan kelas, yaitu antara lain, 1. Menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna mempelajari pelajaran yang efektif. 2. Mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. 4. Membiasakan budaya disiplin positif. Nah, ini adalah tujuan dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, setelah kita mempelajari keyakinan kelas, kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Nah, ini kita boleh mulai dari mana saja. Ini di sana kita bisa lihat, bisa dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, di saat kita melaksanakan segitiga restitusi, nah di sini bermacam-macam bentuk yang bisa kita lakukan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan suatu pertanyaannya. Nah, yang termasuk dalam segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini juga merupakan kalimat yang bisa digunakan untuk keyakinan kelas yang terdapat pada segitiga restitusi. Nah, kalimat-kalimat ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk memberi keyakinan kepada murid di dalam kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk pada menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya.
Nah, kemudian kita lanjut, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Nah, kemudian kita masuk pada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada kesimpulan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan peserta didik menjadi anak yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka sendiri. Nah, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita yang tadi dari segitiga restitusi, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol untuk guru. Nah, ini adalah merupakan kesimpulannya Bapak Ibu. Setelah mempelajari tadi, nah kita akan memulai masuk pada kasus pertama. Nah, dalam kasus ini nanti Bapak Ibu, kita bisa memahami, membuat analisis dari tindakan yang harus kita buat dari kasus yang telah ada. Nah, kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP.
Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kemudian guru matematika Kemudian keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Ini adalah merupakan hasil analisis saya. Nah, dengan hasil analisis ini saya dapat menjawab beberapa pertanyaan yang ada, yaitu dari kasus 1 tadi. Nah, pertanyaan yang timbul adalah dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, ke persoalan nomor 4 pertanyaannya adalah jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, jawabannya adalah dari analisis yang tadi soalnya telah saya baca. Jawaban dari soal nomor 1 yaitu langkah restitusi yang dijalankan oleh Bu Santi yaitu validasi tindakan salah. Ibu Santi memulai dengan memvalidasi tindakan Vivi dan Natali
dengan menanyakan kepada mereka. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Santi kemudian menanyakan keyakinan kelas kepada Vivi dan Natalie. Kemudian menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Nah, itu pertanyaan dari Ibu Santi. Nah, kemudian untuk jawaban soal nomor 2 dalam analisis saya, yaitu langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie. 1. Diskusi kelompok. 2. Email kepada Bu Eni. 3. Mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, itu adalah langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natalie pada soal yang kedua dalam analisis ini. Kemudian yang ketiga, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie adalah sebagai pemantau, teman, dan juga pembuat rasa bersalah. Nah, yang keempat, Pak Hasan menyikapi langkah yang ditempuh oleh Santi. Pak Hasan mengapresiasi langkah yang telah ditempuh Ibu Santi. Pak Hasan memberikan saran atau masukan untuk meningkatkan penanganannya di masa depan. Nah, itu adalah jawaban tindakan yang diambil oleh Pak Hasan terhadap masalah berikut. Kemudian kita lanjut pada kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Luman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan telah salah mengenakan sepatu. Nah, ini adalah kasus yang kedua, Bapak Ibu. Nah, mengenai Sabrina yang bangunnya terlambat, kemudian melanggar peraturan sekolah yang memakai sepatu warna coklat. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide kedua, masih dalam kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini ada beberapa lembar, mungkin agak panjang kasusnya. Baik, saya akan coba baca lagi. Pak Luman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Luman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, jadi Pak Luman menegaskan kepada Sabrina bahwa Sabrina harus membuka sepatunya yang warna coklat karena peraturan sekolah adalah sepatu yang berwarna hitam. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan masih kasus yang kedua. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Luman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah,
kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Luman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih baik berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi Sabrina seharian di kelas saja. Dari awal datang sampai pulang Sabrina tetap saja di kelas. Nah, hasil analisis saya dari kasus yang kedua ini adalah saya mencoba jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kasus kedua ini. Menurut analisis saya, soal nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang dapat diambil oleh Pak Luman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil oleh Pak Luman menurut saya adalah posisi penghukum. Indikatornya tegas menegakkan peraturan tanpa mempertimbangkan situasi. Nah, 2, tidak menerima penjelasan Sabrina. Nah, kemudian memberikan hukuman yang tidak profesional. Nah, selanjutnya posisi Pak Luman sebagai pemantau. Nah, selain dari sebagai penghukum, Pak Luman juga sebagai pemantau. Indikatornya, Pak Luman memastikan peraturan di sekolah ditegakkan. Nah, itu adalah indikatornya. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu, bila Pak Luman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, itu soalnya Bapak Ibu. Kemudian jawaban saya yang saya analisis, jika Bapak Luman mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan, Bapak mengerti Ananda terlambat dan salah mengenakan sepatu. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama? Nah, itu adalah bentuk pertanyaan dari Pak Luman seandainya Pak Luman sebagai manajer. Nah, pertanyaan kedua yang akan dilakukan Pak Luman adalah, apa yang bisa Ananda lakukan untuk memastikan Ananda tidak melanggar peraturan lagi di masa depan? Nah, ini adalah pertanyaan kedua oleh Pak Luman. Nah, ketiga, bagaimana menurut Ananda tentang sanksi yang diberikan untuk pelanggaran ini? Nah, itu apabila Pak Luman memegang sebagai posisi manajer pada soal yang kedua ini. Nah, kemudian saya coba lagi menjawab pertanyaan yang ketiga dari analisis saya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Luman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu disiplin, komitmen, rasa hormat, keadilan. Ada 4 nilai kebajikan yang dituju. Nah, sikap terhadap langkah yang diambil Pak Luman yaitu berkomunikasi dengan Pak Luman secara personil terkait penanganan yang dilakukan. Nah, kedua, meninjau kembali peraturan sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah, juga melibatkan orang tua. Nah, ini adalah sikap atau langkah yang harus diambil oleh Pak Luman apabila Pak Luman mengambil menjadi kepala sekolah. Nah, kalau dia mengambil prinsip kepala sekolah di sekolah tersebut. Nah, nilai kebajikan yang diambil Pak Luman itu ada 4. Kedisiplin, komitmen, rasa hormat, dan keadilan. Nah, ini Bapak Ibu 3 soal dari kasus yang kedua
yang sesuai dengan analisis yang saya coba untuk menjawabnya. Jadi ini adalah analisis jawaban saya dari kasus 2. Baik Bapak Ibu. Nah, di dalam kasus 2 ini memang agak panjang Bapak Ibu ya kasusnya. Nah, kemudian kita lanjut pada kasus yang ketiga. Kasus kita ini Bapak Ibu sampai 4. Nah, ada 4 kasus yang saya angkat dalam budaya positif kali ini, yang saya coba untuk saya analisis. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini akan saya bacakan, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, itu adalah perintah dari Ibu Dani terhadap Fajar yang tidak bisa menjawab pertanyaan di papan tulis. Nah, kemudian masih kasus yang ketiga, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tapi tak kasihan sama ibu." Dan Fajar hanya terdiam membisu. Nah, kemudian dari kasus ketiga ini, pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, jadi ini ada 4 soal pada kasus ketiga ini. Nah, keempat soal ini saya akan coba jawab dalam analisis yang saya buat ini Bapak Ibu. Nah, soal pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau. Jadi 2 posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani. Nah, kemudian jawaban soal yang kedua yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan secara psikologis seperti rasa kasih sayang dan rasa diterima. 2. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi ini adalah kebutuhan psikologis yang diperlukan oleh Fajar untuk memenuhi
kebutuhannya. Itu adalah jawaban untuk soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, sebagai pemantau, jawabannya sebagai pemantau, Ibu Dani bisa berkomunikasi dengan Fajar, bertanya pendapatnya, bekerja sama dan merujuk ke konselor. Pertanyaan yang dapat diajukan oleh Ibu Dani seperti, apa yang Ananda sukai dalam pembelajaran bahasa Inggris? Apa yang Ananda rasa sulit dalam pembelajaran bahasa Inggris? Menurut Ananda, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuatmu belajar bahasa Inggris dengan lebih baik? Nah, kemudian yang keempat, apakah ada masalah lain yang Ananda ingin bicarakan dengan Ibu? Nah, soal yang keempat, tindak lanjut kepala sekolah, yaitu memahami situasi dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Ibu Dani atau akar masalah dan upaya yang telah dilakukan. Kemudian berkolaborasi dengan guru lain dan guru BK serta melibatkan orang tua. Nah, jadi tindak lanjut pada kasus yang ketiga ini ya, dari soal yang ada, yaitu berkolaborasi dengan guru lain ya Bapak Ibu ya, dan guru BK serta melibatkan orang tua wali murid. Nah, jadi tindak lanjut kepala sekolahnya kira-kira seperti ini pada kasus yang ketiga dari jawaban analisis yang saya buat. Nah, baik Bapak Ibu, sudah selesai pada kasus yang ketiga dengan analisis dan serta jawaban pertanyaan pada kasus 3. Baik, kita masuk pada kasus yang keempat. Bapak Ibu, kasus yang keempat ini adalah kasus yang terakhir yang saya angkat dalam permasalahan saya ini. Nah, dalam budaya positif ini yang saya pelajari di modul 1.4 ini agak pendek kalau kasus 4 ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya juga akan menganalisis kasus nomor 4 ini dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kasus 4 ini. Nanti saya akan coba jawab ya Bapak Ibu. Nah, inilah kasus keempat dari beberapa kasus tadi yang sudah saya sampaikan atau saya paparkan dengan analisis-analisis yang sudah saya buat dan soal-soal yang sudah saya jawab. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada kasus yang keempat. Kasus keempat ini yaitu menceritakan tentang dua anak yang sedang berkelahi di lapangan. Yaitu saya bacakan Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan
dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Itu menurut Ibu Suti. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, jadi Dino diminta memikirkan cara yang mungkin lebih efektif di saat Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan Ibu Suti kepada Dino yang telah dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kemudian saya lanjut, Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, itu adalah pertanyaan dari Ibu Suti. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, itu adalah pertanyaan Ibu Suti kepada Dino. Bagaimana dengan kancing Anto yang sudah 3 buah terlepas oleh Dino? Nah, karena ditarik oleh Dino. Nah, kemudian Ibu Suti ini dalam masalah ini menanyakan ke Anto dan Dino masalah-masalah dan keinginan mereka tentang keyakinan kelas. Jadi masih slide ke berikutnya Bapak Ibu, masih cerita kasus yang keempat. Dino berpikir sejenak, menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Nah, Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Nah, jadi dialog dari Bu Suti dan Dino ini membuat Dino berpikir positif karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Siti pada Dino membuat Dino merasa bersalah dan ingin dan menjawab pertanyaan Ibu Suti dengan baik. Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, jadi dari kasus 4 ini akhirnya Dino menjawab semua pertanyaan, menyelesaikan masalah yang mereka lakukan, dan Ibu Suti berhasil menyatukan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan positif. Nah, ini adalah tindakan kelas yang dilakukan oleh Ibu Suti terhadap kedua anak didiknya ini seperti Dino dan Anto. Ternyata dengan cara seperti ini menggunakan segitiga restitusi dan tindakan kelas
maka kasus ini berhasil dengan baik. Dari kasus 4 itu, maka saya dapat menganalisis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dalam kasus 4 ini. Yang pertama saya bacakan soalnya, yaitu posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suting? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Itu adalah soal nomor 1. Nah, jawabannya adalah posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh Ibu Suti adalah sebagai pemantau sekaligus manajer. Hal yang telah dilakukan adalah bertindak bijaksana dan memberikan dukungan menemukan solusi. Yang ini dilakukan oleh Ibu Suti terhadap kedua muridnya tersebut. Kemudian soal yang kedua adalah dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan. Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dalam soal yang kedua. Nah, saya coba analisis dari soal yang ada, yaitu penguatan terhadap Dino, yaitu memahami konsekuensi dan bertanggung jawab. Dan kemudian menebus kesalahan, belajar dari kesalahan. Lalu mengembangkan keterampilan baru. Nah, ini adalah penguatan terhadap Dino. Nah, pengembangan keterampilan baru itu yaitu Dino belajar menjahit. Seharian Dino belajar menjahit sehingga kancing baju si Anto terlengket kembali seperti semula. Nah, itu adalah pelajaran baru menurut saya. Kemudian penguatan terhadap Anto yaitu menunjukkan empati. Kemudian mendapatkan solusi, bajunya terjahit lagi ya Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki kesalahan. Itu adalah jawaban dari soal yang kedua dari analisis saya. Kemudian yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, kasus ini menunjukkan beberapa nilai kebajikan yang ingin ditanamkan oleh Ibu Suti, yaitu tanggung jawab, empati, penyelesaian masalah, kesabaran, belajar dari kesalahan, dan kerjasama. Nah, ini nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dilakukan oleh Ibu Suting terhadap kedua muridnya ini. Nah, dari kasus ini adalah kasus yang keempat yang saya angkat dalam permasalahan saya ini, dan saya coba analisis dari kasus yang ada ini. Nah, dari menjawab 3 pertanyaan ini, maka terjawablah analisis saya yang saya paparkan pada saat ini. Nah, jadi yang kasus keempat ini adalah tentang murid yang sedang bertengkar di lapangan. Nah, guru Ibu Suti sangat bijaksana menggunakan keyakinan sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, tibalah kita pada refleksi. Nah, refleksi yang telah pemaparan yang telah saya lakukan tadi. Nah, refleksinya adalah pelajaran yang dapat diambil. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari analisis kasus-kasus implementasi budaya positif, yaitu pentingnya komitmen dan keterlibatan dari semua pihak. Terus, strategi yang digunakan disesuaikan konteks masing-masing. Nah, yang ketiga, komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting. Nah, kemudian penguatan positif merupakan alat yang efektif. Nah, terus
Membangun budaya positif membutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Nah, yang terakhir, membangun budaya positif adalah proses yang berkelanjutan. Nah, jadi itu tadi kasus implementasi budaya positif. Dengan penerapan pelajaran-pelajaran ini, sekolah dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan sportif yang bermanfaat bagi semua siswa. Nah, ini adalah refleksi yang dapat saya buat berdasarkan kasus-kasus yang telah saya lakukan. Dari atas tadi uraian saya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan ini. Sampai akhirnya dari 4 kasus yang saya paparkan saat ini, dan saya analisis jawabannya, sehingga terpaparlah hasil presentasi saya ini saat ini. Bapak Ibu, demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.